Revolusi industri itu berubah sangat cepat gitu ya, dari waktu ke waktu itu perubahannya terjadi dalam bidang pertanian, lalu dalam bidang pertambangan, transportasi, manufaktur, dan juga pastinya teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kuliah Teknokrat bersama saya Lia Febrialina di mata kuliah Manajemen Bisnis Digital. Oke, teman-teman semua, pada hari ini kita akan membahas tentang seputar konsep dari manajemen bisnis digital atau biasa disebut dengan digital marketing ya, umumnya disebut seperti itu. Oke, sebelum kita mulai, kita harus memahami dulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, masuk kepada tujuan kita yang pertama, memahami perpindahan dari tradisional to digital gitu ya. Pernah nggak sih kalian mendengar ada namanya industri 1.0, 2.0, 3.0, sampai kepada hari ini tuh ada industri 4.0 gitu ya. Oke, itu adalah revolusi industri, yaitu perubahan besar terhadap orang-orang gitu ya, manusia itu dalam mengelola sumber daya manusianya, memproduksi barang dari waktu ke waktu. Oke, revolusi industri itu berubah sangat cepat gitu ya, dari waktu ke waktu itu perubahannya terjadi dalam bidang pertanian, lalu dalam bidang pertambangan, transportasi, manufaktur, dan juga pastinya teknologi. Nah, perubahan-perubahan itu pasti berdampak pada sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lainnya. Pada bukunya Kotler dan kawan-kawan, itu di bukunya Marketing 4.0 itu dijelaskan bahwa bisnis juga berubah dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan zaman ya. Yang tadinya pada saat industri 1.0 sampai dengan 1.3 itu berubah dari awalnya itu produksinya itu massal, lalu pada akhirnya memperkuat aspek dari penelitiannya gitu ya, dari produksi. Lalu sekarang bisnis itu masuk ke ranah personalisasi atau menyesuaikan dengan kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Lalu sekarang kita sering dengar ada namanya content marketing, lalu ada customer relationship management, sharing ekonomi, dan sesuatu yang ditunjukkan untuk dirinya sendiri atau disebut dengan personalisasi ya. Nah, itu adalah termasuk dalam ciri-ciri marketing 4.0. Nah, itu adalah sejarah dari kita sering mendengarnya digital marketing kan identik dengan marketing 4.0 gitu ya, digital marketing era industri 4.0. Nah, itu ada sejarahnya gitu ya. Oke, banyak hal yang sebenarnya kita pikir-pikir gitu ya, sebelumnya tuh nggak pernah ada, tapi sekarang seiring dengan perkembangan itu tiba-tiba hadir gitu ya. Seperti dulu tuh belum ada, kalau kita mau tahu sesuatu kita pasti bacanya dari buku gitu ya. Sekarang sudah ada internet, lalu sekarang juga ada inovasi baru bidang teknologi seperti adanya sharing riding ya, seperti Gojek atau Grab. Itu kan inovasi-inovasi baru yang sebelumnya tidak ada tapi sekarang itu ada gitu ya. Lalu ada pekerjaan baru, usaha baru, dan pastinya perilaku konsumen juga berubah dari waktu ke waktu. Tentu saja ini adalah pengaruh dari teknologi dan internet yang menggeser gitu ya, menggeser perilaku kita. Setiap pagi yang kita cek apa sih? Handphone gitu ya. Ketika kita mau pergi, naik kendaraan yang tadinya mungkin kendaraan umum gitu ya, sekarang ya biar cepat aja gitu, naiknya Grab atau Gojek atau aplikasi yang lainnya gitu ya. Lalu mau berbelanja sekarang sudah lebih cepat gitu, tinggal klik. Nah, itu sudah sehari-harinya kita tidak bisa lepas gitu ya dari yang namanya internet. Oke, berbicara tentang belanja online gitu ya.
Kita kadang sering mendengar ada namanya online marketing atau jualan online, bisnis digital, itu banyak sekali ya istilah-istilahnya. Tapi bener nggak sih digital marketing itu hanya tentang jualan online gitu? Kita ya udah yang penting jualan, terus jualannya itu nggak di lapak gitu, nggak di pasar, tapi jualannya di Instagram atau di Facebook. Apakah digital marketing hanya sebatas itu? Tentu tidak ya. Oke, digital marketing itu tidak sesimpel itu gitu ya. Coba deh saya buat ilustrasi nih, ada toko A dan toko B. Toko A ini kalian sering lihat nih di Instagram atau Facebook gitu. Isinya tuh ya udah dia jualan make up nih ya, dua-duanya jualan make up, produknya sama. Jualan make up, cuman posting foto, lalu ada caption, ada sis ini produk apa ya, bedak gitu ya, lalu ada harga, silakan order. Nah, yang toko satunya itu memberikan informasi bahwa ini tuh ada kandungan SPF-nya, lalu ada tips and trik penggunaannya, lalu ada informasi yang jelas tentang cara penggunaannya, lalu ada konten-konten seperti kuis, kasih bagi-bagi hadiah, atau iklan-iklan yang menghibur. Pasti kalian pilih yang mana nih? Kalau saya sih lebih suka toko yang lebih informatif gitu ya, lebih menghibur. Pasti saya lebih sering interaksi dengan toko yang B ya tadi ya. Gitu. Nah, itu adalah contoh dari pengaplikasian digital marketing gitu ya. Jadi bukan cuma tentang jualan online aja, tapi mereka punya strategi-strategi yang dimana mereka bisa menarik konsumen gitu dengan konten-kontennya gitu, dengan bagaimana menyasar konsumennya gitu. Sebenarnya konsumennya butuhnya yang seperti apa sih gitu. Apakah hanya tentang informasinya aja atau mereka tuh sebenarnya butuh hiburan juga gitu. Oke, selanjutnya nih saya kasih contoh lagi, ada beberapa foto nih. Pasti kalian sangat familiar ya dengan orang-orang ini gitu ya. Sering lihat kan di YouTube-nya atau di Instagram-nya gitu ya. Pernah nggak sih kalian kayak tergoda gitu dengan apa sih yang mereka review gitu, dengan produk yang mereka gunakan? Kalau saya sih sering ya tergoda ya, oh ini bagus ternyata mereka review ini, terus mereka pakai ini. Nah itu juga salah satu ada namanya strateginya gitu, strategi dalam digital marketingnya gitu ya. Nanti itu akan dibahas di strategi-strategi dalam digital marketing. Oke, dari dua contoh tadi, kalian sudah bisa menyimpulkan nggak sih apa sih sebenarnya digital marketing itu? Atau masih bingung? Ya udah digital marketing ya jualan online gitu. Enggak ya. Jadi digital marketing itu definisinya adalah mencapai tujuan pemasaran melalui penerapan teknologi dan media digital. Dari definisi singkat itu kita bisa mengambil apa ya, kesimpulan gitu ya, bahwa kita sebagai perusahaan itu bukan tentang penggunaan teknologinya, bukan tentang ya udah jualan online pakai Instagram, tapi bukan penggunaan teknologinya, tapi apa sih yang bisa kita dapatkan gitu ya ketika kita berinvestasi di penggunaan teknologi itu, penggunaan sosial media dan juga alat digital yang lainnya gitu. Ketika kita berinvestasi di sana, ketika kita menggunakannya itu kita mendapatkan timbal baliknya gitu ya. Bukan tentang penggunaan teknologinya gitu. Jangan sampai kita aktif nih menggunakan sosial media, punya website dan lain-lain, tapi kita nggak evaluasi gitu. Sebenarnya mana sih alat yang efektif gitu untuk kita gunakan dalam mempromosikan bisnis kita atau mencapai tujuan dari bisnis kita itu sendiri gitu ya. Untuk itu perlu kita memahami berbagai hal dalam pemasaran digital untuk menentukan strategi mana atau alat mana yang cocok untuk kita gunakan dalam bisnis kita gitu ya. Apakah untuk memperoleh pelanggan baru ataukah menargetkan pelanggan yang sudah ada untuk membentuk mereka akan tetap loyal, ataukah memilih target pelanggan yang sudah kita seleksi ya. Kita kan pasti punya target pelanggan tertentu untuk produk yang akan kita jual. Oke, yang selanjutnya ada berbagai jenis dari digital media gitu ya. Yang pertama adalah own media atau media yang dimiliki oleh merek itu sendiri atau kita sebagai perusahaan ya. Contohnya website gitu ya. Website resmi dari bisnis yang kita miliki itu adalah bagian yang paling penting gitu ya dari media
yang kita miliki atau disebut dengan own media gitu ya. Website itu dianggap sebagai rumah gitu karena itu adalah milik kita sendiri gitu ya, kita yang memang bangun gitu ya. Jadi itu biasanya dianggap sebagai cerminan dari suatu merek gitu ya, image dari si merek itu terlihat tergambar dari isi dari websitenya itu sendiri. Oleh karena itu suatu merek itu harus menampilkan desain yang menarik sesuai dengan citra dari merek itu sendiri, memberikan kesan yang baik, lalu juga membuat website itu menjadi efektif gitu ya, nggak jadi mengganggu yang melihat gitu ya, menjadi efektif sesuai dengan tujuan dari merek itu sendiri. Untuk strategi apa sih yang bisa membuat orang itu tertarik melihat website kita dan membuat website itu efektif, nanti akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Yang kedua, itu ada blog, lalu ada email ya, atau aplikasi-aplikasi yang memang sudah ada seperti Facebook, lalu ada Instagram, LinkedIn, atau Twitter. Itu bisa dimiliki oleh merek itu sendiri. Lalu ada media yang dimiliki secara offline seperti banner, brosur gitu ya. Itu adalah termasuk contoh dari own media. Semakin banyak media yang digunakan atau yang dimiliki sama merek itu sendiri, itu semakin banyak kan jejak digitalnya. Nah, itu semakin bisa membuat kesadaran merek bagi orang-orang gitu. Jadi orang tuh lebih cepat mengingat brand kita gitu, mengingat merek kita ketika kita punya banyak akun atau media yang kita miliki. Tapi tentu saja itu harus dikelola dengan baik dan harus sesuai dengan tujuan dari bisnis itu sendiri. Yang kedua adalah media berbayar ya. Media berbayar ini dianggap sebagai media yang dibeli atau yang digunakan untuk mempromosikan konten yang sifatnya berbayar. Nah, tujuan dari paid media atau media berbayar ini itu memperluas jangkauan dari merek gitu ya, yang sebelumnya tuh mungkin saja ketika penggunaan own media atau media sosial tadi ya atau website itu belum terjangkau gitu. Jadi mereka harus mengeluarkan ekstra dana untuk membayar media untuk lebih luas gitu, menjangkau konsumennya. Contoh dari iklan berbayar ini seperti display ads gitu ya, atau bisa kita sering terima itu kayak pop-up ads gitu ya, tiba-tiba ketika kita lihat konten atau dari blog orang gitu, baca tentang review makeup, itu produk-produk kita yang relate dengan materi atau konten itu biasanya muncul gitu ya. Itu kan mereka membayar gitu ya, agar konsumennya itu bisa melihat adanya, oh ini ada, kita jual loh gitu, dengan sama dengan apa yang di-review sama blog tersebut gitu. Oke, selanjutnya adalah earned media atau media yang diterima gitu ya. Publisitas tentang suatu merek itu biasanya dihasilkan dari media lain gitu. Jadi kita bisa dapat iklan dari orang lain gitu. Misal ada orang yang memang tahu merek kita dan mereka menganggap merek kita ini bagus, terus mereka tulis review, dibaca dengan orang lain gitu. Itu kan menguntungkan untuk kita. Istilahnya mungkin iklan gratis tapi itu bisa mendapatkan keuntungan untuk kita gitu ya, keuntungan yang kita dapatkan ketika orang lain itu menulis komentar baik tentang merek kita. Akhirnya itu kan menjadi iklan yang gratis gitu ya. Oke, dari ketiga tujuan pembelajaran kita tadi sudah dijelaskan ya, tahap demi tahapan. Mungkin untuk pertemuan kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang strategi-strategi dari pemasaran digital. Nanti akan dijelaskan lebih rinci. Tadi yang saya skip itu nanti kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini itu dapat diterima dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel Kuliah Teknokrat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.
I hate body.